Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semuanya, jumpa lagi kita hari ini anak-anak ibu kelas 6 dalam pembelajaran tema 2 Persatuan dalam Perbedaan di subtema 1 Kerukunan dalam Perbedaan pada pembelajaran ke-6. Baiklah anak-anak ibu, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, nanti anak-anak ibu akan yang pertama, menemukan informasi penting dari suatu teks bacaan. Yang kedua, anak-anak ibu akan menjelaskan contoh dari persatuan dan kesatuan. Nah, baiklah anak-anak ibu, dari gambar yang ditayangkan ini, tahukah anak-anak ibu kalian peristiwa yang tampak pada gambar ini? Ya, benar sekali. Peristiwa yang tampak pada gambar ini adalah peristiwa pengibaran bendera Sang Merah Putih pada saat peristiwa proklamasi kemerdekaan negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Tahukah anak-anak ibu siapa saja yang berperan penting saat pengibaran bendera merah putih pada waktu itu? Yuk, mari kita simak sama-sama informasinya. Pengibar Sangsaka Merah Putih. Peristiwa proklamasi kemerdekaan melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah mereka yang mengibarkan Sangsaka Merah Putih. Berkibarnya bendera Sang Merah Putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Siapa saja para tokoh yang berperan sebagai pengibar Sangsaka Merah Putih pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu? Tokoh yang pertama adalah Abdul Latif Hendra Diningrat. Beliau adalah prajurit peta yang juga ditunjuk sebagai penanggung jawab keamanan, sebab ia pernah menjadi Sudancu peta di Jakarta. Abdul Latif Hendra Diningrat juga merupakan salah seorang Badan Keamanan Rakyat atau BKR di Jakarta. Tokoh yang kedua adalah Suhut Sastrokusumo. Suhut adalah anggota barisan pelopor yang dibentuk oleh Jepang untuk menjaga Insinyur Soekarno. Saat hari proklamasi kemerdekaan, Suhut ditugaskan untuk membuat tiang bendera. Dia kemudian membentangkan Sang Merah Putih untuk kemudian ditarik oleh Latif Hendra Diningrat. Tokoh ketiga adalah seorang perempuan yang bernama Surastri Karma Trimurti. Beliau adalah seorang guru istri dari Sayuti Melik. Tokoh yang aktif dalam organisasi perempuan ini berperan sebagai pengibar Sang Merah Putih pertama dalam sejarah Indonesia. Nah, kita sudah membaca teks bacaan tentang pengibar Sang Saka Merah Putih. Anak-anak ibu nanti akan menemukan informasi penting dari teks bacaan tersebut. Nah, untuk menemukan informasi penting dari suatu teks bacaan yang bisa anak-anak ibu lakukan adalah menggalinya dengan menggunakan kata tanya. Apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda atau kejadian. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu, sedangkan kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau kejadian. Nah, kita contohkan. Ibu membuat pertanyaan dengan kata tanya apa. Peristiwa apa yang terjadi pada tanggal 17 Agustus? Nanti jawabannya tentu peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian ibu akan membuat pertanyaan dengan kata siapa. Siapa yang menjadi pengerek bendera pada waktu itu? Jawabannya adalah yang menjadi pengerek bendera adalah pemuda Abdul Latif Hendra Diningrat. Nah, nanti setelah anak-anak ibu membuat kata tanya dengan menggunakan kata apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana tersebut, anak-anak ibu akan membuatkan jawabannya. Kemudian jawaban itu akan anak-anak ibu susun nantinya menjadi sebuah paragraf. Ibu contohkan dari dua kali pertanyaan yang ibu buat tadi dengan kata tanya apa dan siapa. Nah, ibu gabungkan jawabannya. Peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 yang terjadi tanggal 17 Agustus dihadiri oleh Insinyur Soekarno dan
nanti lanjutan dari sesuai dengan pertanyaan yang anak-anak ibu buat. Nah, langkah-langkahnya untuk menggali informasi mengenai teks bacaan pengibar sang saka merah putih, anak-anak ibu dapat menggunakan kata tanya tersebut untuk menggali informasinya. Kemudian setelah pertanyaan terjawab, jawaban-jawaban tersebut bisa anak-anak ibu susun kembali menjadi sebuah paragraf yang memuat informasi tentang teks tersebut. Nah, dari gambar ini, siapakah di antara anak-anak ibu yang pernah bertugas menjadi pengibar bendera pada saat upacara di sekolah? Apa yang kamu rasakan ketika melaksanakan tugas tersebut? Bagaimana caranya agar kamu bisa kompak dalam melangkahkan kaki? Ya, semua itu tentu bisa anak-anak ibu lakukan jika kalian menjaga persatuan dan kesatuan dalam menjalankan tugas tersebut. Kita tidak bisa mengatakan diri kita hebat sendiri dalam melaksanakannya. Kalau kita merasa hebat sendiri, tentu kekompakan itu tidak akan tercapai. Nah, persatuan dan kesatuan mengandung makna dan arti penting bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Bagi diri sendiri, arti penting persatuan dan kesatuan adalah walaupun kita memiliki keinginan dan sikap sendiri, namun kita harus bisa menyesuaikan diri dengan masyarakat dan mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan kita pribadi. Nah, anak-anak ibu, tugas anak-anak ibu hari ini adalah pertama, buatlah kalimat tanya menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana sesuai dengan teks bacaan pengibar sang saka merah putih. Tugas anak-anak ibu yang kedua adalah jawablah pertanyaan yang sudah kalian buat. Jadi anak-anak ibu buat pertanyaannya tadi nomor 1, kemudian membuat jawabannya di nomor 2. Tugas yang ketiga, susunlah kalimat jawaban tadi menjadi sebuah paragraf. Nah, paragraf inilah yang menjadi informasi penting dari suatu teks bacaan. Tugas anak-anak ibu keempat adalah tulislah 2 kegiatan yang pernah kalian lakukan yang mencerminkan nilai persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak ibu, itulah materi kita hari ini, pelajaran kita hari ini, yaitu menggali informasi penting dari suatu teks dan mencontohkan kegiatan yang mencerminkan nilai persatuan dan kesatuan. Ibu harapkan anak-anak ibu dapat memahami materi ibu yang singkat ini dan bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya ya.